Shalom Voltage, apa kabar? Apa kabar? Coba yang luar biasa lambaikan tangan gini. Oke, kalau yang tetap lambaikan tangan. Boleh nggak kasih tahu kanan kirinya, katakan, kamu harus jadi luar biasa. Oke. Ya, senang sekali sore hari ini bisa berada di tengah-tengah kalian semua, Voltage yang luar biasa. Juga welcome home buat papa dan mama gitu ya. Sore hari ini menemani di tempat ini dan sungguh anugerah. Kayak gitu ya, bisa melihat anak-anaknya melayani dan bahkan bisa beribadah bersama-sama dengan anak-anaknya. Dan sore hari ini ibadah kita punya tema yang spesial, yaitu Valentine with Parents. Sebuah tema yang terdengar unik, tapi mengandung janji. Kenapa saya katakan unik? Karena seringkali kalau kita berbicara tentang Valentine gitu ya, coba yang tahu hari Valentine anak-anak Voltage bisa angkat tangan. Kak Jeffrey mau tanya, kira-kira nih ya, kalau Valentine biasanya merayakan sama siapa? Hah? Sama siapa? Masa? Yakin? Apa hanya di gereja? Sama siapa? Hah? Oh my God. Pacar? Enggak, sama teman? Iya. Tapi kali ini unik. Kenapa? Karena kita Valentine dengan orang tua. Kenapa saya katakan ini unik? Karena seringkali anak-anak Voltage lebih enjoy, lebih nyaman merayakan Valentine dengan temannya. Sedangkan seharusnya orang tua itu harus menjadi pribadi pertama yang kita kasihi setelah Tuhan. Harusnya kita akan lebih nyaman merayakan hari kasih sayang itu dengan orang tua, bukan dengan teman. Kalau kita merasa bahwa lebih nyaman merayakan Valentine dengan teman, berarti ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang salah. Orang tua itu harus menjadi pribadi yang kita kasihi. Sebuah hubungan, relationship, pertama-tama itu harus terjadi di dalam rumah kita. Persahabatan, pertemanan, pertama-tama juga harus terjadi di dalam rumah kita. Dan kalau berbicara tentang persahabatan, pertemanan, itu pertama-tama terjadi antara kita dengan orang tua kita. Dan itu dua arah. Anak kepada orang tuanya, tapi juga orang tua kepada anaknya. Kalau hubungan di dalam rumah sudah gak nyaman, berarti ada sesuatu yang harus dibenahi. Seperti drama tadi. Kalau pulang rumah, pulang sekolah gitu sampai rumah, udah bawaannya bete. Berarti harus ada sesuatu yang dibetulkan. Pulang rumah, capek bekerja, bawaannya marah-marah. Hai papa dan mama, berarti ada sesuatu yang harus kita betulkan. Karena sebuah hubungan yang benar pertama-tama itu harus terjadi di dalam rumah kita. Kalau di dalam rumah kita ini sudah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman, maka dunia akan menawarkan sesuatu untuk membawa kita keluar. Maka yang pertama-tama kita harus menyadari bahwa hidup kita ini cuma sementara. Kalau kita berpikir bahwa hidup kita ini selamanya, itu ada sebuah pemikiran yang salah. Kalau hidup ini sementara, makanya kita harus cari segala sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan di dalam keluarga kita. Kasih di dalam keluarga itu karunia dari Tuhan. Kalau itu karunia, kita harus bisa menghargai. Ingat ya, anak-anak Voltage, orang tua kalian akan pergi. Kalau kalian mengira bahwa orang tua akan selama-lamanya dengan kita, kalian salah besar. Karena papa dan mama akan pergi, meninggalkanmu suatu hari. Bahkan beberapa di tempat ini, mungkin Tuhan izinkan, sudah gak punya papa dan mama. Walinya yang jadi pengganti orang tua. Tapi begitu juga orang tua, kalau kita mengira anak-anak kita hari ini masih kecil-kecil dan akan selamanya sama kita. Salah besar juga kita.
Karena akan ada masa di mana anak-anak bertumbuh dewasa, sekolah, bekerja, menikah. Dan firman Tuhan katakan dia harus bersatu dengan istrinya. Dia akan meninggalkan kita. Semua ada waktunya. Waktu bersama-sama nggak banyak. Saya sempat ngobrol sama istri. Punya anak, SD udah kelas 5 nih. Bentar lagi SMP. Kalau udah SMP, SMA nggak kerasa katanya. Kenapa? Karena cuma 3 tahun. Setelah itu kuliah, bekerja, kita akan kehilangan waktu-waktu kebersamaan. Makanya hubungan kasih di dalam rumah itu penting sekali. Coba kita lihat, kitab Maleaki. Kita harus sadar bahwa waktu berjalan begitu cepat. Hidup ini cuma menumpang, jadi hargai setiap orang gitu yang ada di tengah-tengah kita. Seolah hari-hari ini sudah terakhir. Maleaki pasal yang keempat ayat yang ke-6. Sebuah ayat terakhir di perjanjian lama sebelum Tuhan berhenti berbicara dan melakukan sesuatu. Maleaki pasal yang keempat, ayat yang ke-6 judulnya adalah Hari Tuhan. Maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tahukah bahwa Tuhan itu rindu bekerja di dalam keluarga kita? Makanya sebelum Yesus lahir, firman terakhir yang diberikan melalui kitab Maleaki adalah sebuah pemulihan di dalam keluarga. Dia berkata, aku akan mengusahakan hati bapa itu kembali kepada anak dan hati anak kepada bapanya. Supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Dikatakan hati bapa berbalik kepada anak-anaknya. Hati orang tua gak boleh berubah sama anaknya. Sampai kapanpun. Hati bapak kembali kepada anak-anaknya. Anak-anaknya mungkin anaknya lebih dari 1 atau 2. Hatinya gak boleh berubah. Sampai kapanpun. Hati orang tua tak boleh punya anak kesayangan, apapun alasannya. Semua anak sama, itu titipan. Gak boleh, karena ini anak yang paling mirip dengan saya, hatiku lebih sayang. Karena ini anak yang lebih nurut, maka aku sayang. Hati bapak itu gak boleh berubah. Kasihnya kepada setiap anak harus sama porsinya. Tapi firman Tuhan juga gak berhenti di sana. Dan hati anak kembali kepada bapaknya. Firman Tuhan itu 2 arah. Saya sebagai hamba Tuhan di dalam rumah, firman Tuhan pun juga berbicara dalam hidup saya. Sebagai orang tua, dan firman Tuhan juga berbicara kepada hidup anak-anak saya di rumah. Firman Tuhan itu 2 arah, luar biasa. Mengubah baik yang mendengar maupun orang tua yang menyampaikan. Tapi pesan saya di sini, hati anak pun juga gak boleh berubah kepada orang tuanya. Sekalipun mungkin orang tuanya tidak sempurna di hadapan kita. Hati anak gak boleh berubah. Dan ada satu peristiwa menarik gitu ya, di dalam firman Tuhan yang dicatat gitu tentang hubungan orang tua dan anak. Dan kita mau sama-sama belajar. Coba kita buka Lukas pasal yang 15. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas pasal yang ke-15, ayat 11 sampai 20 yang sudah menemukan boleh katakan haleluya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, katakan 2 anak. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik ayah yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu
dengan hidup berfoya-foya. Dan setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang dapat memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Katakan amin. Hati bapak itu harusnya seperti firman ini, gak berubah. Sekalipun anaknya dua, yang satu habis-habisan akalnya, tapi ketika anak itu kembali, hatinya tak pernah berubah. Kasihnya tak pernah berkurang. Punya dua anak, yang satu mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi yang satu mungkin belum sesuai. Kasihnya gak boleh berkurang. Ini orang tua. Tapi anak pun juga harus kembali hatinya, apapun yang terjadi. Di peristiwa ini anaknya yang salah. Tetapi sekalipun orang tuanya yang gak sempurna boleh terjadi di dalam kehidupan kita, hati kita pun juga harus gak boleh berubah sama orang tua kita. Gak boleh berubah. Makanya dari firman Tuhan ini kita bisa mempelajari apa sih gitu ya. Dikatakan ayat 12, coba lihat anak-anak voltage. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu, hidup berfoya-foya. Ada sebuah kejanggalan di dalam firman Tuhan ini kalau kita mau baca. Kenapa ya udah enak-enak di rumah pengennya pergi. Udah enak-enak di rumah kepengennya keluar terus sama temen, pergi terus sama temen, gak mau kumpul keluarga. Padahal di rumah lebih enak. Saya bisa mengilustrasikan gitu ya apa yang terjadi di dalam keluarga ini. Mungkin anaknya gak suka diomongin sama bapaknya, dinasehatin. Sehingga dia minta bagian lalu dia pergi keluar. Lebih baik itu aku keluar sama teman-teman, habiskan semua foya-foya, senang-senang main game sama-sama. Tinggalkan orang tua enak. Gak ada yang perlu yang ngomongin aku lagi. Gak ada yang perlu suruh-suruh, ayo kamu waktunya mandi, ayo kamu waktunya makan. Kalau sama teman kan enak. Duduk main sampai dari pagi sampai malam. Gak ada yang ngomongin, ayo terus, ayo. Tapi kalau ada orang tua, ada yang batasin. Mungkin karena gak betah. Dia putuskan, kasih aku uang, aku mau pergi. Ini poin saya pertama. Ingat ini bahwa hubungan itu jauh lebih bernilai daripada kesenangan. Hubungan kita dengan bapak, dengan orang tua, hubungan kita dengan anak, itu jauh lebih bernilai daripada sekedar kesenangan yang dunia tawarkan. Lebih bernilai. Kita nggak bisa banding-bandingkan orang tua kita dengan kesenangan yang kita dapatkan dari luar. Kalau aku di rumah temanku enak. Makan gratis. Makanannya enak-enak. Main game. Kuota unlimited. Ada wifi. Di rumah nggak ada. Semua serba terbatas. Kita nggak bisa banding-bandingkan hubungan kita dengan orang tua kita hanya karena di rumah nggak ada fasilitas. Kita nggak bisa bandingkan, enakan orang tua ini ya, semuanya bisa itu dan mau beli ini mau beli itu bisa. Sedangkan di rumah nggak bisa apa-apa. Kita mulai banding-bandingkan, enak itu pergi ke Bali. Sedangkan aku di rumah.
Hubungan itu jauh lebih bernilai, jauh lebih penting daripada sekedar kesenangan. Kita harus ingat, hubungan kita dengan anak kita jauh lebih bernilai daripada sekedar kesenangan di dalam bekerja atau kesibukan dalam bekerja. Pekerjaan tak akan pernah ada habisnya. Ministry tak akan pernah ada habisnya. Tapi usia anak kita ada waktunya. Kecil, kita sibuk bekerja, tiba-tiba gak sadar udah gede. Kita udah kehilangan banyak waktu. Makanya kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Kita gak bisa melihat enak ya ini dan itu. Enak ya kita banding-bandingkan. Anak bungsu ini, seorang anak ini membandingkan. Enak di luar sana, gak ada yang ngomelin. Makanya dia memutuskan, aku mau keluar dari rumah. Lebih baik aku berkumpul dengan temanku. Dia mulai keluar. Mungkin kalau di rumah ini gak boleh, itu gak boleh. Dia beranggapan di luar lebih enak. Ternyata anak bungsu ini salah. Ternyata di luar lebih berbahaya. Ternyata di luar lebih jahat. Dunia lebih jahat. Dan anak ini kembali dan baru menyadari, oh betapa enaknya orang yang ada di rumah bapakku. Di rumah itu lebih enak. Di rumah itu lebih enak. Begitu juga orang tua. Firman Tuhan ini dua arah. Kita pun juga gak boleh banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kamu harus jadi kayak anak itu loh pinter. Gak salah kalau kita punya mimpi. Tapi salah kalau kita membandingkan. Karena setiap anak itu unik. Punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Gak bisa kita banding-bandingkan. Kalau kita banding-bandingkan anak kita dengan anak tetangga, itu akan menjadi hal yang paling menyakitkan di dalam kehidupan anak-anak kita. Sekalipun anakku gak sempurna, but I'm proud of him. Bagaimana dengan Anda? Papa dan Mama. Kita lihat ayat 17. Dikatakan seperti ini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katakan menyadari keadaan. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Love it. Hubungan kasih itu harus dua arah. Harus saling-saling mengalah. Gak bisa pakai ego. Sekalipun itu anak kita, gak bisa pakai ego. Aku bapaknya, semua harus nurut. Enggak bisa. Hubungan itu dua arah. Selalu dimulai dari sebuah kesadaran akan keadaan yang gak baik. Ini kuncinya. Anak itu ketika dia keluar, dia merasakan sesuatu gak enak. Lalu dia mulai menyadari keadaannya. Ini kuncinya. Kalau kita mau terjadi restorasi di dalam kehidupan rumah kita harus menyadari. Sampai seperti drama itu kan, bapaknya sadar. Iya ya, kita kok kehilangan waktu sama anak kita. Begitu kita menyadari, di sanalah kesempatan untuk Tuhan bekerja. Kita mesti sadar dulu. Anak-anak kita mesti sadar. Iya ya, kayaknya aku kok jauh dari papa dan mama. Engkau harus sadar. Bapak pun juga sama. Iya ya, aku kok kayaknya belum punya waktu buat anak-anak. Di sana kita mesti sadar. Orang tua harus menyadari keadaan kalau mungkin karena pekerjaan, banyak hal kehilangan hubungan dengan anak-anaknya, kehilangan waktu-waktu terbaik bersama anak-anaknya. Kita sebagai orang tua harus sadar juga loh. Gak cuma anak-anak yang harus sadar diri, kita pun harus sadar sebagai orang tua.
Anak pun juga harus menyadari jika terlalu jauh hubungan dengan orang tuanya. Mungkin karena gadgetmu, karena handphonemu, karena gamemu, karena teman-temanmu, atau mungkin juga karena kecewa dan sakit hati kepada orang tuamu. Engkau mulai jauh, datang sampai rumah, nggak bertemu dengan orang tua, masuk kamar kunci, kau punya duniamu sendiri. Engkau pasti sadar. Dimana kalau kedekatan kita dengan papa dan mama mulai hilang, mulai renggang, kau harus sadar. Jangan sampai hubungan dengan papa dan mama tergantikan hanya karena engkau main game gak selesai. Engkau harus sadar. Dan ketika engkau mulai menyadari, maka engkau harus bangkit dan kembali. Kita harus berubah. Ketika kita menyadari bahwa ini gak sedang baik-baik. Di rumahku gak sedang baik-baik. Itu waktunya kita bangkit dan kita kembali. Tuhan, aku mau berubah. Makanya poin saya kedua. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar. Jikalau ada yang harus diubah, berarti itu adalah hati kita yang harus berubah. Bukan orang lain. Kita yang harus berubah. Kalau kita mulai menyadari, berarti kita yang harus berubah. Kalau kita menyadari, maka kita yang harus memulai. Kita gak boleh tunggu, gak boleh tunda. Apapun yang terjadi. Kita harus tahu bahwa semua yang ada di dalam hidup kita ini gak selamanya. Akan selesai pada waktunya. Akan habis pada waktunya. Jangan sampai ketika kita kehilangan hal indah, hanya karena kita gak mau berubah. Jangan sampai kita kehilangan waktu-waktu bersama dengan orang tua, bersama dengan anak-anak. Hanya karena kita gak mau berubah. Anak bungsu ini dia ketika sadar keadaannya, ia mengambil sebuah keputusan. Aku mau kembali ke rumah Papa. Aku mau berubah. Aku mau rencana Tuhan itu kembali ke keluargaku. Aku mau hubunganku dengan Papa dan Mama dipulihkan. Kalau hari ini engkau gak punya Papa dan Mama, engkau punya Bapa di atas segala Bapa. Hubunganmu dengan Tuhan juga harus dipulihkan. Makanya ketika kita sadar, maka kita harus bangkit. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 20 coba kita lihat. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Lihat, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Hal ini yang membuat berkat itu turun. Yaitu sadari bahwa di dunia ini ya tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi penerimaan dan kasih akan menjadikan sempurna. Kalau engkau pengen punya papa dan mama sempurna, enggak ada. Kak Jeffrey kasih tahu, tidak ada papa dan mama yang sempurna. Semua punya kekurangan. Cuman Bapa kita di surga itu yang sempurna. Bapak-bapak dengarkan saya, enggak ada anak yang sempurna. Kalau kita tuntut anak kita sempurna, enggak ada. Di dunia ini enggak ada yang sempurna. Tapi kasih dan penerimaan kita kepada anak kita, itu yang menyempurnakan kebahagiaan di dalam rumah kita. Enggak ada yang sempurna. Tapi ketika kita bisa tetap punya kasih, punya penerimaan, sekalipun kita melihat segala sesuatu yang mungkin enggak sesuai dengan apa yang kita mau. Di sanalah letak kesempurnaannya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kak
katakan mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Gak ada yang sempurna. Kalau kita tuntut, aku mau punya papa dan mama yang sempurna, gak ada. Tapi ketika kita bisa mengasihi papa mama, kita bisa menerima setiap kekurangan mereka, itulah sebuah kesempurnaan buat hidupmu. Kita mulai banding-bandingkan, papa enak ya jadi anaknya ini, enak ya jadi anaknya ini. Gak ada. Kalau kita mau benar-benar diadopsi jadi anaknya, baru tahu ternyata gak sempurna juga. Gak sempurna. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, high voltagers, ingat ini. Itu yang paling sempurna. Termasuk papa mama yang kamu punya hari ini. Itu yang paling sempurna. Kak Jeffrey punya satu video buat kalian. Kita coba lihat ini ya. Bisa tampilkan multimedia? Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Oke, kita kasih kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Voltagers, dengarkan saya.
Kita nggak akan pernah punya Bapak yang sempurna. Bahkan orang tua kita yang hari ini bersama dengan kita pun akan menjadi nggak sempurna. Ketika kita hanya melihat apa yang nggak ada. Tapi kalau kita bisa melihat setiap kebaikan, setiap harga yang dibayar oleh orang tua kita pasti bisa mengucap syukur di sana. Seenggak sempurna-sempurnanya orang tua kita, saya percaya Ia mengasihimu. Hanya mungkin caranya yang berbeda. Kalau kita cuma tuntut yang sempurna, gak akan pernah ada. Tapi justru ketika kita bisa mengasihi, bisa menerima, di sana yang sempurna itu akan terjadi. Begitu juga Papa dan Mama. Anakmu gak sempurna. Tapi ketika engkau bisa menerima, mengasihi, itu akan jadi yang sempurna dalam hidupmu. Makanya firman Tuhan jelas, hati Bapa itu harus kembali ke anak. Setelah itu baru hati anak akan kembali kepada Bapa. Mari semua saya undang bisa pakai berdiri. Nyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh.